Kita semua tahu ceritanya kan? Mesin super cerdas yang tiba-tiba berbalik melawan penciptanya. Kayaknya udah jadi menu wajib di film-film fiksi ilmiah. Tapi, gimana kalau skenario itu keluar dari layar lebar dan kejadian beneran di dunia kita? Nah, mari kita coba bedah pertanyaan yang dulu cuma khayalan, tapi sekarang jadi makin nyata. Kalau sebuah AI melakukan kejahatan, menurut hukum, siapa yang salah? Dengerin ini baik-baik. Ini bukan cuplikan film. Ini beneran terjadi. Tahun 1981, sebuah robot industri dengan logika dinginnya salah mengidentifikasi seorang pekerja sebagai gangguan dan langsung menyingkirkannya. Kejadian tragis ini jadi bukti nyata kalau taruhannya bukan main-main. Oke, jadi ini pertanyaan utamanya. Siapa yang harus masuk penjara? Apakah si programmer yang nulis kodenya? Atau perusahaan yang bikin robotnya? Mungkin orang yang lagi mengoperasikannya? Atau, nah ini yang paling bikin pusing, bisakah si AI itu sendiri yang kita adili dan kita nyatakan bersalah? Oke, mari kita gali lebih dalam. Biasanya nih, kalau kita dihadapkan sama masalah kayak gini, pikiran kita seringnya langsung lari kemana? Ya, ke fiksi ilmiah kan? Ke aturan-aturan etis keren yang harusnya bisa mencegah semua ini terjadi. Tentu saja, yang paling top di kepala kita itu 3 hukum robotikanya Isaac Asimov. Kedengarannya sempurna dan logis banget ya. 1. Jangan lukai manusia. 2. Patuhi perintah manusia. 3. Lindungi diri sendiri. Simpel kan? Harusnya beres semua masalah. Nah, di dunia nyata, aturan sesimpel itu langsung ambyar. Coba bayangin skenario ini deh. Ada robot polisi. Dia lihat penjahat mau nembak Sandra. Satu-satunya cara buat nyelamatin si Sandra adalah dengan menembak atau melukai si penjahat. Sudah salah kan? Kalau dia bertindak, dia melanggar aturan nomor 1, jangan lukai manusia. Tapi kalau dia diam aja, dia juga melanggar aturan yang sama karena membiarkan manusia celaka. Nah loh, jelas banget, aturan fiksi ilmiah nggak cukup kuat buat menghadapi kekacauan di dunia nyata. Jadi, kalau fiksi ilmiah aja, angkat tangan, terus jawabannya apa dong? Percaya atau enggak, sistem hukum yang kita punya sekarang ini ternyata udah punya semacam formula rahasia, hampir kayak rumus matematika buat mecahin masalah ini. Dan ini sama sekali nggak ada hubungannya sama moral. Ini bagian yang paling menarik. Ternyata, hukum pidana modern itu nggak peduli sama konsep jahat atau baik. Hukum itu cuma bekerja kayak sebuah checklist, apa yang di sini disebut matriks minimalisme. Dia cuma ngecek apakah syarat-syarat minimum sebuah tindak pidana terpenuhi, itu aja. Dan justru inilah kuncinya kenapa kita bisa menerapkan hukum ke sebuah mesin. Hukum memecah kejahatan jadi 2 bagian. Pertama, ada unsur faktual. Gampangnya, ini cuma soal apa yang kelihatan mata. Apa yang terjadi secara fisik di dunia luar. Ada tindakan apa, kondisinya gimana, hasilnya apa. Ini bagian yang gampang. Nah, bagian kedua ini yang lebih rumit, unsur mental. Ini soal apa yang ada di dalam pikiran si pelaku. Niat, atau dalam bahasa hukumnya, mens rea. Dan disinilah kita mikir, wah mentok nih kalau buat AI, gimana caranya sebuah mesin bisa punya niat? Tapi tenang, ternyata hukum punya jawaban yang sangat mengejutkan buat ini. Coba lihat deh betapa rapinya hukum membedah sebuah tindakan. Unsur faktual tadi dipecah jadi pertanyaan-pertanyaan yang jelas. Perilaku itu menjawab apa yang terjadi. Keadaan itu menjawab apa, siapa, kapan, di mana. Dan hasil itu menjawab apa akibat akhirnya. Semuanya jadi kerangka yang sangat terstruktur dan logis. Oke, siap? Ini dia bagian yang paling wow. Gimana caranya hukum ngebuktiin unsur mental pada sesuatu yang nggak punya otak? Jawabannya, ternyata udah ada selama ratusan tahun dan ada di depan mata kita. Yaitu, dari cara hukum memperlakukan jenis pelaku non-manusia yang lain. Jauh sebelum ada AI, sistem hukum kita tuh udah pernah pusing duluan mikirin cara menghukum sesuatu yang bukan orang. Dan ternyata, sudah ada preseden atau contoh kasus hukum yang sangat kuat dan sudah lama ada. Coba deh kita pikirin soal korporasi atau perusahaan besar. Dia kan nggak punya badan fisik, nggak punya pikiran atau jiwa. Tapi dia bisa bertindak lewat para karyawannya kan? Dan poin paling pentingnya adalah hukum sudah sejak lama memutuskan kalau sebuah korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Analogi ke AI jadi kuat banget kan? Kalau kita bisa menghukum korporasi, kenapa nggak bisa menghukum AI? Dan ini bukan ide kemarin sore loh. Seberapa lama emangnya? Kasus pertama di mana korporasi dianggap bertanggung jawab secara pidana dalam tradisi hukum kita terjadi pada tahun 1635. Betul, 1635. Lebih dari 300 tahun yang lalu. Ternyata hukum udah mikirin soal ini jauh lebih lama dari yang kita kira.
Oke, jadi kalau kerangka hukumnya ternyata memungkinkan kita untuk menyatakan AI bersalah dengan meniru cara kita menghukum korporasi, ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Tapi sekarang dengan pemahaman baru. Kalau gitu, menegakkan keadilan buat sebuah mesin itu bentuknya seperti apa? Jadi kira-kira hukumannya kayak apa ya? Apakah ada hukuman mati, yang artinya programnya di-delete total? Atau penjara, yang artinya dinonaktifkan untuk sementara waktu? Mungkin hukuman percobaan, di mana kodenya diawasi super ketat. Atau malah denda, yang harus dibayar sama pemiliknya. Ini benar-benar membuka kotak Pandora berisi pertanyaan-pertanyaan baru yang super rumit. Jadi, pada akhirnya kita bergeser dari pertanyaan, apakah bisa menjadi bagaimana caranya? Kerangka hukum yang ada ternyata cukup fleksibel untuk beradaptasi. Ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar buat masa depan kita bersama. Kalau sebuah AI bisa dinyatakan bersalah, keadilan yang sejati untuk sebuah mesin itu wujudnya seperti apa? Dan ini adalah pertanyaan yang akan semakin sering kita hadapi.